Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andrew Ikhtisar Rafiq, mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan dengan NIM 20.183. Di sini akan menjelaskan mengenai tugas pada pertemuan 9 kali ini terdapat 4 soal. Di sini pada video ini saya akan menjelaskannya dan membacakannya. Soal pertama yaitu Undang-Undang ITE memiliki pokok masalah yang diatur dan sebutkan masalah itu. Jadi jawaban saya di sini adalah Undang-Undang ITE mengatur mengenai pengakuan transaksi dan bukti elektronik, penyelesaian sengketa, perlindungan data, nama domain, hak kekayaan intelektual atau haki, serta bentuk perbuatan yang dilarang sanksinya. Selanjutnya pada nomor 2, pelanggaran Undang-Undang ITE, apa saja yang terkait dengan bidang teknik informasi, sebutkan dan jelaskan. Saya di sini mengambil 3 contoh kasus, diantaranya adalah denial of service, SQL injection, dan hacker serta cracker. Denial of service atau DOS adalah serangan cyber pada server yang dapat mengganggu host dan merugikan pengguna berupa kurangnya sumber daya dan layanan jaringan. DOS melanggar pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain milik publik. Selanjutnya pada injeksi SQL adalah jenis peretasan keamanan yang memungkinkan penyerang mendapatkan akses ke basis data sistem atau database dari sistem. SQL injection adalah serangan yang mirip dengan serangan XSS, di mana penyerang menggunakan vektor aplikasi dan juga umum terjadi pada serangan XSS. SQL injection melanggar pasal 30 ayat 3. Itu terdapat unsur dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem keamanan. Masih mirip-mirip dengan dua contoh kasus sebelumnya, namun lebih umum, yaitu hacker dan cracker adalah dua jenis kejahatan yang berbeda, meskipun mereka sama-sama menyerang suatu sistem informasi yang dituju, namun keduanya merupakan hal yang berbeda. Hacker adalah tindakan pembobolan terhadap sebuah sistem dan dapat mengakses seluruh sistem yang telah dibobol dan pada umumnya beraksi secara rapi dan terkadang diminta untuk membobol keamanan oleh klien dengan tujuan memperbaiki sistem yang dimaksud. Sementara cracker adalah tindakan kriminal yang dilakukan untuk kepentingan pribadi dan umumnya bersifat destruktif. Untuk pasal yang dilanggarnya sama seperti dua pasal di atas, yaitu 32 ayat 1 dan 30 ayat 3. Selanjutnya, pelanggaran dalam kegiatan sosial media elektronik sangat banyak. Jelaskan jenis pelanggaran dalam kaitannya dengan penggunaan media sosial. Pertama, terdapat pelanggaran haki. Pelanggaran haki adalah pelanggaran yang dilakukan untuk menggunakan hak intelektual dengan tujuan mendapatkan keuntungan tanpa menggunakan sepeser uang dalam mendapatkan keuntungan atau tindakan tersebut. Pembajakan atau pelanggaran haki adalah tindakan merampas atau menyita suatu objek yang bukan hak atau miliknya. Pelanggaran haki atau pembajakan di dunia maya memiliki berbagai contoh seperti pembajakan hak cipta, film atau lagu, pembajakan kata, pembajakan akun media sosial, dan lain-lain. Pelanggaran etika pembajakan akun
khususnya media sosial, adalah mencuri identitas pemilik akun yang kemudian disalahgunakan untuk keuntungan pribadi. Selanjutnya adalah spamming atau spam. Spam mengacu pada pengiriman berulang pesan yang tidak diminta oleh pengguna media sosial. Spam dianggap sebagai pelanggaran etika di media sosial karena dianggap mengganggu pengguna media sosial lainnya. Spam dapat menyebabkan permusuhan, kemarahan, pertengkaran, kecemasan di antara pengguna media sosial. Contoh spam uh, di media sosial bisa jadi komen seperti itu, komen yang terus-menerus dan ya sangat mengganggu, atau bisa juga melakukan tag pada orang lain tanpa sepengetahuan orang yang dimaksud. Selanjutnya adalah penyebaran pesan palsu atau hoax. Pelanggaran ini dapat kita jumpai karena perkembangan teknologi yang sangat pesat dan memudahkan seseorang untuk berkomunikasi dalam waktu singkat. Banyak pengguna teknologi yang ceroboh saat mengumpulkan informasi jatuh dalam perangkap berita palsu yang disebarkan oleh penulis. Pada dasarnya, berita palsu tidak didasarkan pada fakta yang ada dan ditulis untuk tujuan yang menyesatkan. Hoax memiliki ciri seperti membawa pesan kebencian, tidak ada sumber yang jelas, dan tujuannya adalah untuk menipu pembaca. Selanjutnya adalah pelanggaran privasi. Pelanggaran privasi adalah contoh pelanggaran yang dilakukan untuk membeberkan berita atau data terkait korban secara sepihak tanpa persetujuan dan pemilik privasi. Adapun jenis yang data yang disebarkan merupakan data yang bersifat rahasia, bisa dalam bentuk foto, video, atau data-data multimedia lainnya. Dan nomor terakhir, itu nomor 4, adalah jelaskan sejarah bentuknya undang-undang ITE dan perubahannya. Nah, pada tahun 2005, Departemen Kominfo didirikan dan dibentuk panitia kerja sebanyak 50 anggota atau 50 orang. Pada tahun 2005 hingga 2007 dilakukan pembahasan RUU hingga akhirnya pada tanggal 21 April tahun 2008 resmi dijadikan undang-undang pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tahun tersebut didirikan undang-undang yang berjalan pada bidang teknologi informasi dan transaksi pertama di Indonesia. Bagian pertama Undang-Undang ITE mengatur tentang marketplace, domain, tanda tangan elektronik, baik digital maupun non-digital. Pada bagian kedua, kejahatan berisi tentang kejahatan teknologi informasi dan memiliki banyak subbagian. Subbagian pertama menyangkut konten ilegal seperti informasi sara, ujaran kebencian, misinformasi, penipuan online, pornografi, perjudian online, dan sebagainya. Dan pencemaran nama baik yang didasarkan pada pasal 27, 28, dan 29. Subbagian kedua yaitu mengenai akses ilegal, seperti yang sudah saya jelaskan pada soal nomor 2 tadi, yaitu pada pasal 30 bagian 3 mengenai pemblokiran tidak sah. Selanjutnya ada pasal 31 seperti penyadapan, dan bagian keempat mengenai interferensi data seperti merusak atau menghancurkan sistem secara tidak sah, sebagaimana yang dimaksud pada pasal 32, 33, 34, dan 35. Nah, selanjutnya pada tahun 2012 terjadi masalah revisi Undang-Undang ITE pada waktu pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Berencana untuk melakukan revisi Undang-Undang ITE, namun masih belum dapat diwujudkan. 4 tahun selanjutnya, yaitu tahun 2016, Undang-Undang ITE direvisi pada tahun 2016. Undang-Undang ITE direvisi pada Agustus 2016 di bawah Menteri Komunikasi
dan informatika Rudiantara. Dari 54 pasal, 7 pasal diubah, diantaranya menegaskan bahwa pencemaran nama baik merupakan aduan, sedangkan pasal sebelumnya merupakan pidana umum. Baiklah, segitu saja jawaban atau materi yang dapat saya jelaskan pada video ini. Apabila terjadi salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf. Apabila menyinggung perasaan juga, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.